Diskursus Perang Dunia III kembali mengemuka setelah ketegangan Amerika Serikat, AS, versus Tiongkok dan Rusia terus meningkat seiring waktu. Jika konflik terbuka benar-benar terjadi, Indonesia agaknya akan menjadi negara yang paling dirugikan. Mengapa demikian? Berdasarkan catatan historis, dunia belum pernah melihat destabilisasi geopolitik seperti ini sejak Praperang Dunia Kedua yang disebabkan oleh tindakan Nazi Jerman, Italia, dan Jepang. Oleh karena itu, beberapa analis melihat serangkaian gejala yang ada sebagai permulaan dari konflik distopia bertajuk Perang Dunia III. Salah satu yang teranyar datang dari mantan Menteri Luar Negeri, Menlu, AS Henry Kissinger, yang pada pekan lalu menilai bahwa negaranya diambang perang terbuka dengan Rusia dan Tiongkok. Jika dirunut akar persoalannya, Ketua Subkomite Asia Pasifik di Kongres AS ke-115 Theodore Skatyoho menganggap kepemimpinan AS di panggung global pasca Perang Dingin telah melemah dan kehilangan fokus sehingga menciptakan kekosongan. Kekosongan itu menurutnya dalam bahaya karena kemudian diisi oleh dua pemimpin otoriter kuat dunia, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ketidakstabilan lantas tercipta saat AS berupaya mempertahankan hegemoni bersama sekutunya, namun berbenturan dengan perspektif aktor lain yang memandang negeri Paman Sam adalah rival. Tidak hanya Rusia dan Tiongkok, terdapat aktor lain yang menganggap AS sebagai musuh, yakni Korea Utara hingga Iran. Poros negara ini dianggap menjadi cetak biru atas titik panas teater Perang Dunia III nantinya. Terlebih, pasca kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus lalu, media pemerintah Tiongkok Global Times merespons dengan cukup serius bahwa arena peperangan telah siap. Bahkan, prediksi serupa pun datang dari bos Tesla Elon Musk yang sempat mengutarakan bahwa Perang Dunia III lebih mungkin tercipta belakangan ini akibat gejala-gejala perseteruan negara besar yang kian terlihat. Sementara itu, Profesor Emeritus di Pusat Studi Strategis dan Pertahanan Australian National University, Paul Didd, juga menilai bahwa manuver Tiongkok di LCS telah melampaui apa yang mereka bisa lakukan selama ini dan kian dekat untuk mengincar sekutu AS, yakni Australia. Memang, terdapat analisis tandingan yang menyebut bahwa interdependensi perdagangan di antara negara-negara kuat mencegah ditariknya pelatuk peperangan. Namun, menurut dua pakar peperangan abad ke-21 Peter Warren Singer dan August Cole dalam tulisannya di Time mengatakan, pola perdagangan bersejarah antara kekuatan-kekuatan besar sebelum dua edisi Perang Dunia terakhir dapat menegasikan perspektif tandingan tersebut. Kembali ke analisis Didd, agaknya cukup menarik pula untuk ditelisik lebih lanjut mengingat Australia adalah negara yang berbatasan langsung di selatan Indonesia.